Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ibu Erna yang merupakan eh, pengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Ars. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus gitu ya, atau biasa disebut dengan kencing manis gitu ya. Nah, apa sih kencing manis itu? Ya, yaitu ketika kadar glukosa atau gula dalam darah itu melebihi normal. Ya, jadi yang biasa kita gunakan itu adalah gula darah puasa. Itu lebih efektif sih ya. Jadi biar lebih ketahuan gitu. Sebenarnya ada pengecekan yang lain, tapi biasanya yang lebih bagus gula darah puasa ya. Sebelum diperiksa, biasanya pasien atau yang mau diperiksa itu harus puasa sekitar 7-8 jam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum-minum yang manis gitu ya, sehingga pengecekannya termasuk gula darah puasa gitu ya. Kemudian disebut gula darahnya tinggi yaitu ketika gula darah puasanya lebih dari 100 ya. Walaupun ada yang mengatakan lebih dari 126, tapi kebanyakan sih tetap menggunakan, kalaupun lebih dari 100 tetap sudah tinggi gitu ya. Dan dicurigai atau dideteksi mengalami peningkatan kadar glukosa dalam darah ya. Untuk tipenya sendiri itu ada tipe 1, tipe 2 gitu ya. Ada juga eh, DM di kehamilan gitu ya. Nah, untuk DM tipe 1 itu biasanya karena kerusakan pada pankreas ya. Apakah masalah pembentukan organ ketika janin gitu ya, ataupun memang ada masalah di pankreasnya. Dan biasanya ini diketahui dari mulai seseorang masih kecil gitu ya. Jadi kurang dari dewasa itu biasanya sudah ketahuan ya. Bahkan ada yang umur 5 tahun, 4 tahun sudah ketahuan dia sudah DM gitu ya. Karena memang tidak terbentuknya insulin gitu ya. Fungsi insulin sendiri adalah yang mengantarkan, atau mobil lah ya, atau angkot gitu ya, yang mengantarkan gula darah ke sel gitu ya. Nah, ketika DM tipe 1 memang tidak terbentuk si insulin ini gitu ya. Tapi kasusnya sedikit ya. Yang banyak itu adalah DM tipe 2. Hampir 90% kasus DM itu adalah DM tipe 2 gitu ya. Apa saja penyebabnya? Ya, sebenarnya lebih ke gaya hidup teman-teman ya. Oke, penyebab yang pertama adalah konsumsi dari gula yang tinggi gitu ya. Nah, perlu kita ketahui dulu kalau gula itu bukan cuma dari makanan yang manis gitu ya, atau misalnya bumbu atau gula, bener-bener gula gitu ya. Tapi yang paling banyak terjadi kalau di Indonesia ya, hasil penelitian itu bukan gula yang real gula, tapi karbohidratnya itu dari nasi. Kalau orang kita termasuk saya ya, kalau belum makan nasi teh acan tuang gitu ya. Misalnya pagi-pagi nih udah makan gorengan habis 3, habis 4. Ketika ditanya belum makan, karena kan belum makan nasi gitu ya. Padahal nasi itu sangat tinggi karbohidratnya gitu ya. Nah, kasih karbohidrat itu nanti dipecah menjadi glukosa di dalam darah. Ya, jadi kalau misalnya terlalu banyak makan nasi pun itu kurang bagus untuk peningkatan kadar glukosa darah ya, terutama memang untuk pasien yang glukosanya tinggi itu sudah harus dan wajib dietnya itu adalah diet mengurangi nasi gitu ya. Oke, itu ya makanan yang manis dan juga nasi ya. Oke, yang kedua itu aktivitas fisik atau olahraga. Nah, yang biasa mager nih, kayak saya juga kadang mager gitu ya. Nah, itu juga kurang bagus gitu ya. Jadi insulin itu memang dipengaruhi juga oleh olahraga. Biasanya lebih sensitif ketika seseorang suka olahraga gitu ya, si insulinnya lebih sensitif, jadi mengantarkan glukosanya lebih lancar gitu ya. Ada juga mekanisme yang mengatakan bahwa ketika seseorang olahraga itu si
glukosa itu bisa masuk ke pintu belakang sel gitu ya. Nah, seperti kalau kita misal gitu ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Nah, begitupun dengan bantuan olahraga, si sel maaf, si glukosa itu akan bisa bergeser gitu ya dari si pembuluh darah ke sel gitu ya, tanpa bantuan insulin sebenarnya ya gitu ya, dengan adanya olahraga. Dan olahraga juga meningkatkan sensitivitas dari insulin ya. Yang ketiga itu stres. Sama ketika hipertensi kemarin ya, stres itu ya dia merangsang kortisol dan adrenal. Nah, ini juga bisa meningkatkan ya kadar glukosa gitu ya. Maksudnya gini, ketika seseorang itu mengeluarkan adrenalin dan kortisol, memang bisa menurunkan pengeluaran dari insulin gitu. Jadi itu kerja hormon yang berbanding terbalik gitu ya. Jadi ketika stres, insulin berkurang, maka gula darah di dalam pembuluh darah akan tambah banyak gitu ya. Maka ya beresiko gula darahnya tinggi. Kemudian yang lainnya itu ketika seseorang merokok gitu ya, walaupun tidak secara langsung ya, kadar nikotin dalam rokok juga bisa mempersulit gitu ya glukosa masuk ke sel dan juga menurunkan sensitivitas dari insulin sendiri gitu ya. Nah, itu beberapa faktornya teman-teman. Kemudian apa saja sih tanda dan gejala dari diabetes mellitus gitu. Yang pertama itu poli pagi kita sebut ya. Poli pagi atau lapar terus. Pasien DM itu kadang kalau misalnya dia udah makan itu lapar terus gitu ya, padahal makannya udah banyak gitu. Kenapa? Karena tadi di gula mah di pembuluh darah banyak ya, tapi si selnya nggak dapat makanan ya, nggak dapat glukosa karena terus di pembuluh darah, dia nggak nyampe ke sel, makanya selnya kelaparan gitu ya. Kompensasinya itu adalah bilang ke sistem saraf pusat, bilang, oh saya lapar padahal glukosa mah banyak gitu ya, sehingga pasien DM biasanya lapar terus gitu ya, atau disebut poli pagi. Yang kedua itu ada namanya polidipsi ya. Polidipsi haus terus gitu ya, kadar glukosa itu kan ya, kalau kita lihat aja ya, gula itu kan sifatnya lengket gitu ya, atau lebih pekat lah gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak di pembuluh darah itu dia merangsang sistem saraf pusat, bilang, oh ini kurang nih cairan di pembuluh darahnya karena terlalu banyak glukosa, sehingga orang yang DM cenderung haus terus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah poliuri atau pipis terus ya. Salah satu kompensasi dari ginjal itu ketika gula darah tinggi, nah itu dibuang lewat urin ya. Tapi ya dampaknya nggak bagus juga kalau terus-terusan seperti itu ya, sehingga terjadi komplikasi lah. Komplikasi dari DM yang paling dekat biasanya adalah gagal ginjal tadi ya, karena dia pipis terus nih, glukosa terus aja diusahakan keluar lewat ginjal gitu ya. Lama kelamaan ginjalnya juga capek ya, karena terlalu banyak glukosa yang harus dikeluarkan. Akhirnya saringannya atau biasa kita bilang itu ya glomerulusnya itu rusak gitu ya. Jadi kayak saringan yang bolong lah. Akhirnya glukosanya keluar terus gitu ya, pipis terus dia. Ya lama kelamaan ya gagal ginjal gitu ya, ada masalah di ginjalnya ya. Selain itu komplikasinya ya ke pembuluh darah ya. Karena pembuluh darah menjadi agak pekat, itu bisa terjadi namanya sumbatan atau ya kita sebut emboli lah gitu ya, atau plak gitu. Maaf, emboli ya, lebih ke emboli. Nah, jadi ada darah-darah yang tidak mengalir lancar gitu ya, akhirnya lama kelamaan terjadi sumbatan. Nah, dari sumbatan itu bisa terjadi stroke juga teman-teman ya. Kemudian ke jantung juga ya kalau pembuluh darahnya sudah bermasalah ya jantungnya juga pasti bermasalah gitu ya. Kemudian komplikasi yang lain adalah kaki gangren ya. Gangren itu ada luka yang sukar sembuh gitu ya di kaki. Biasanya
ketika pasien DM yang kadar glukosa darahnya mungkin udah 300, 400 ya, kadang bagian kakinya itu mulai kurang terasa sakit gitu ya. Karena kan selnya yang kalau bagian kaki ataupun tangan yang jauh dari jantung itu mungkin selnya lebih banyak yang kelaparan gitu ya. Akhirnya beberapa kompensasinya ya nggak kerasa apa-apa gitu ya. Banyak kejadian tuh gini, kakinya pasien DM itu misalnya luka ya kena paku lah atau misalnya ketusuk sesuatu gitu ya. Kadang pasien DM nggak ngerasa hal itu ya, karena nggak kerasa sakit di kakinya. Lama kelamaan datang ke dokter itu lukanya udah gede gitu ya, udah susah untuk disembuhkan, harus dirawat gitu ya. Bahkan ada yang sampai ya maaf ya sudah agak menghitam gitu ya. Dan itu juga kalau dibiarkan kaki gangren itu ya, luka gangren itu akan membesar kayak apa ya, bolong lah ya si kakinya itu ya. Lama kelamaan bisa sampai resiko yang amputasi juga gitu ya. Jadi sangat berbahaya untuk DM itu ya. Sehingga perlu intervensinya ya. Intervensinya yang pertama tadi diet rendah gula dan juga rendah karbohidrat ya. Nasinya dikurangi gitu ya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang piringku gitu ya. Jadi bagaimana diet untuk DM gitu ya. Jadi memang harus dikurangi ya kadar glukosanya. Kemudian sering olahraga teman-teman ya. Tapi ketika kondisinya misalnya DM-nya sangat tinggi gitu ya, olahraga juga berbahaya, takutnya dia pingsan gitu ya. Jadi tetap harus dicek rutin untuk kadar glukosa darahnya. Kemudian yang pasti adalah pengurangan stres, jangan terlalu banyak stres, apalagi ibu-ibu gitu ya. Melihat anaknya bandel dikit, ambek-ambekan gitu, sama saya juga gitu. Itu dikurangi ya karena bisa meningkatkan gula darah juga. Kemudian ya kontrol rutin untuk pengecekan gula darah bisa sebulan sekali ya. Nanti saya akan jelaskan tentang posbindu ya, prolanis nantilah video berikutnya ya. Kemudian yang pasti minum obat secara teratur ya. Kalau misalnya sudah dideteksi, udah dikasih obat sama dokter, minum obatlah secara teratur ya, karena itu akan sangat membantu. Ada orang yang bilang gini, udahlah jangan minum obat gitu ya, obat itu berbahaya untuk ginjal. Padahal yang berbahaya itu kalau DM ya nggak diobatin, gagal ginjalnya cepet gitu ya. Kalau misalnya obat kan bentuknya nggak terlalu besar ya, sehingga resikonya nggak terlalu tinggi dibandingkan kadar glukosa yang sangat banyak di darah dan terjadi terus menerus. Jadi harus selalu taat minum obat gitu ya. Nah itu dulu mungkin teman-teman untuk video kali ini. Insya Allah kedepannya saya akan menjelaskan video yang lain. Memang fokus kami sekarang itu adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan gitu ya, karena kalau di lapangan itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti gitu ya. Oh saya mau kurangi gulanya aja, nasi tetap banyak, padahal nasi juga merupakan salah satu penyebab ya untuk terjadinya DM ya. Hasil penelitian mengatakan kebanyakan pasien DM di Indonesia, DM tipe 2 itu karena konsumsi nasi yang banyak gitu ya. Itu saja teman-teman, kalau jika ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan saja ya. Kalau tidak ada mungkin saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.